Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rachel. Oke, ini dari kelas RPL 11 Permata Harapan. Nah, di sini saya akan menjawab soal dari buku basis data. Oke, nah soal latihan bab 1 yang ada di halaman 35. Yang nomor 1, berikut pernyataan yang tidak benar tentang penggunaan file kabinet untuk menyimpan data. Nah, menyimpan data ini jawabannya berada di halaman 2. Nah, di sini dinyatakan di bagian prolognya, data ditempatkan pada lembaran-lembaran kertas dan kemudian dikelompokkan dalam file yang berhubungan, lalu disimpan di file kabinet. Nah, file kabinet ini kemudian diberi indeks untuk memudahkan pencarian, kemudian disimpan dalam ruangan penyimpanan. Nah, karena zaman dahulu itu ada keterbatasan teknologi, jadi disimpan file dalam bentuk lembaran kertas. Nah, kan file itu disimpan di kabinet. Jadi jawabannya itu A. Karena A itu kan rawan terhadap serangan hacker. Nah, hacker ini memakai teknologi untuk mencuri data. Sedangkan di sini berbentuk fisik, berbentuk lembaran-lembaran kertas. Jadi tidak mungkin ada hacker, kecuali memang diam-diam curi. Nah, jadi jawabannya A. Kemudian nomor 2, manfaat penggunaan basis data dalam bisnis memberikan kemudahan kepada pelanggan Berikut yang bukan contoh penggunaan sistem basis data yang memberikan kemudahan kepada pelanggan adalah, nah nomor 2 ini jawabannya D. Dia berada di halaman 3. Nah, di halaman 3 ini kan berikut yang bukan contoh penggunaan sistem basis yang memberikan kemudahan kepada pelanggan. Nah, terus di halaman 3 itu di supermarket misalnya data harga barang digunakan oleh kasir ketika melayani pembelian oleh pelanggan. Data penjualan tersebut kemudian diolah dan akan menjadi informasi bagi manajer seperti cabang mana yang paling menguntungkan, jenis barang yang paling banyak terjual. Nah, kan jawaban yang D itu kan di supermarket, pengelola dapat mengontrol stok barang. Pengelola ini kan kerja di supermarket. Jadi, dia itu bukan pelanggan. Nah, sedangkan yang di nomor 2 ini, ya berikut yang bukan contoh penggunaan sistem basis data yang memberikan kemudahan kepada pelanggan. Oke. Nah, jadi jawabannya itu D, di supermarket. Nah, selanjutnya yang nomor 3, perhatikan uraian berikut. Yang 1, primary key, 2, foreign key, 3, index, 4, trigger. Komponen yang terlibat dalam sebuah relasi antara dua tabel di basis data adalah, nah, di sini itu jawabannya ada di halaman 25.
Nah, kan di soalnya bilang komponen yang terlibat dalam sebuah relasi antara dua tabel di basis data. Nah, jadi jawabannya itu A ya, karena primary key dan foreign key itu yang adalah komponen yang terlibat dalam sebuah relasi. Mereka yang membentuk relasinya. Nah, di sini halaman 25, primary key adalah kandidat key yang dipilih untuk menjadi identitas unik sebuah tabel. Nah, kemudian yang foreign key adalah kolom atau kombinasi kolom yang nilainya berhubungan dengan nilai primary key di tabel lain. Nah, yang kalimat nilainya berhubungan dengan nilai primary key di tabel lain itu kan berarti ada relasi dari tabel 1 ke tabel 2. Nah, jadi jawabannya itu A ya, teman-teman. Kemudian nomor 4. Nomor 4. Berikut yang bukan merupakan dampak penerapan konsep basis data relasional. Itu yang merupakan dampak. Bukan. Nah, jadi jawabannya itu D. Redundansi data dapat lebih sering terjadi. Ini kan data relasional ya. Nah, kita lihat di halaman 13 dan 14. Ini halaman 13 itu perbandingan basis data flat file dan dengan relasional. Nah, yang pertama itu kan dinyatakan redundansi adalah keadaan bahwa kelompok data yang sama disimpan secara berulang-ulang. Nah, yang kita nengok yang flat file itu dalam tabel 1.1. Nah, ini ya, tabel 1.1. Wadidaw, gak bisa nengok. Oke, gak usah nengok tabel, kita dengerin aja. Jadi data penerbit yang terdiri atas nama, alamat, nomor telepon penerbit disimpan berulang kali. Dia disimpannya berulang kali. Sebagai contoh data penerbit Erlangga, dia disimpan 2 kali pada 2 baris terakhir. Nah, ini itu adalah contoh redundansi data. Nah, redundansi data dapat mengakibatkan pembengkakan ruang penyimpanan yang dibutuhkan. Nah, sedangkan yang relasional, basis data relasional, itu data penyakit hanya disimpan 1 kali. Nah, penambahan data buku tidak akan menambahkan kebutuhan ruang penyimpanan untuk data penerbit. Nah, jadi di data relasional itu yang datanya sering redundansi itu kan berarti basis data flat file. Sedangkan yang relasional tidak. Nah,
integritas data lebih terjaga itu ada di halaman 14 yang pemeliharaan data. Terus yang data lebih mudah digandakan itu juga ada di halaman 13 itu ada di sana. Jadi jawabannya itu D. Oke. Proses update data lebih mudah dilakukan. Ini sebaliknya pada di halaman 14 bagian C, sebaliknya pada basis data relasional data penerbit hanya disimpan sekali aja. Data alamat dan nomor telepon dari penerbit Erlangga hanya perlu diubah sekali saja. Hal ini menunjukkan bahwa basis data relasional memberikan kemudahan dalam pemeliharaan basis data dibandingkan basis data flat file. Nah, gitu ya. Terus yang kita lanjutnya nomor 5. Penggunaan arsitektur 3 level membuat proses pemeliharaan basis data menjadi lebih mudah. Pernyataan yang kurang tepat tentang arsitektur 3 level adalah ini adalah arsitektur 3 level yang ada di halaman 16 sampai 20. Nah, 16 sampai 20. Nah, arsitektur ini yang bagian C ya, paragraf tiga, di sana ada ditulis ANSI SPA ANSI SPARC kemudian mengeluarkan standar terminologi dan arsitektur yang serupa pada tahun 1975. Jadi yang A itu tepat ya, constraint data diatur di level konseptual memberikan. Nah, jadi jawabannya itu D. Kenapa? Karena dari halaman karena tentang arsitektur 3 level ini tidak ada dinyatakan bahwa sesuai digunakan untuk basis data flat file dan relasional. Sedangkan perubahan skema internal tidak akan memengaruhi pengguna itu ada di halaman 20 yang nomor 3, kemudian yang C itu yang 5, nomor 5C memberikan keamanan data yang lebih baik. Itu ada di halaman 18, informasi keamanan dan integritas data yang nomor 4. Kemudian yang B itu constraint data diatur di level konseptual. Ini juga ada di halaman 18. Pada level konseptual, seorang administrator basis data akan mendefinisikan dan membuat pengaturan sebagai berikut. Nah, di nomor 2 itu ada constraint untuk masing-masing data.
Nah, jadi jawabannya itu D. Kemudian yang nomor 6, teknik enkripsi merupakan metode untuk menjaga keamanan data dalam arsitektur 3 level. Metode tersebut dan ditentukan pada level. Nah, ini ada di halaman 19 ya. Di halaman 19 itu jawabannya A, internal. Level internal dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain itu yang pertama lokasi ruangan penyimpanan untuk data dan sistem indeks yang digunakan. Keterangan record data untuk ruang penyimpanan, misalnya jumlah ruang penyimpanan dan dialokasikan. 3, penempatan record data. 4, teknik kompresi dan enkripsi data yang digunakan. Nah, terus di bawah level internal terdapat level fisik yang diatur oleh sistem operasi di bawah pengawasan DBMS. Nah, jadi jawabannya itu A, internal. Kemudian 7. Pada sebuah sistem basis data di supermarket, jika seorang pelanggan membeli 10 sabun mandi merek X, stok sabun mandi tersebut seharusnya berkurang sebanyak 10. Pengurangan stok dilakukan secara otomatis oleh objek basis data yang disebut ini ada di halaman 22. Nah, di halaman 22 ini yang nomor 4, trigger adalah objek basis data yang terdiri atas store prosedur yang akan dijalankan secara otomatis jika persyaratannya terpenuhi. Nah, trigger digunakan untuk menyimpan sebuah rangkaian proses yang perlu dijalankan secara otomatis setiap kali perubahan tertentu terjadi dan memicu proses yang di-trigger dijalankan. Nah, jadi jawabannya itu adalah D, trigger. Kemudian nomor 8, pada sistem basis data bank, setiap pembukaan akun baru akan mendapatkan data baru ke basis data bank. Bahasa pemrograman SQL yang digunakan untuk menambahkan data baru disebut, ini ada di halaman 21. Nah, 21 jawabannya itu adalah D, DML. Mengapa? Karena DML atau Data Manipulation Language kan adalah merupakan bahasa SQL. Nah, operasi manipulasi data DML ini mencakup menambahkan data baru, modifikasi atau update data, menampilkan data atau show, dan menghapus data atau delete. Nah, jadi jawabannya itu adalah DNL. Nomor 9, seorang peserta didik mempunyai data-data sebagai berikut. Nama, jenis kelamin, tanggal lahir, telepon, dan alamat. Ketika data tersebut disimpan ke dalam sebuah basis data, yang akan terjadi adalah, ini jawabannya adalah B, tanggal lahir akan menjadi atribut. Mengapa? Jadi ini itu ada di halaman 23. Nah, jadi atribut adalah karakteristik dari sebuah entitas. Sebagai contoh, entitas siswa akan memiliki karakteristik yang membedakan satu orang siswa dengan siswa yang lain, seperti nama, nomor induk siswa, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nama orang tua, dan sebagainya. Nah, jadi jawabannya itu D, 10. Sebuah DBMS mempunyai banyak kemampuan. Salah satu kemampuan DBMS adalah mencegah agar seorang pengguna melakukan perubahan data sebelum pengguna lain menyelesaikan transaksinya. Fitur tersebut berhubungan dengan, nah di sini jawaban ini itu C, concurrency control system.
yang ada di halaman 27. Nah, jadi di yang bagian B, konkurasi kontrol sistem, DBMS memungkinkan sebuah data dapat diakses oleh dua pengguna yang berbeda secara bersamaan. Nah, terus ketika dua pengguna mengakses data yang sama untuk membaca saja, maka tidak ada permasalahan yang akan timbul. Namun, jika kedua pengguna mengakses data yang sama dan secara bersamaan melakukan perubahan, maka maka bisa jadi nilai yang sudah diubah oleh pengguna pertama ditimpa oleh pengguna kedua, akibatnya nilai data menjadi tidak benar. Nah, jadi DBMS ini memiliki fitur yang disebut konkurasi kontrol sistem ketika sebuah data hendak diakses bersama oleh dua pengguna. DBMS akan mencegah seorang pengguna mengakses dan melakukan perubahan atas sebuah data sebelum pengguna lain menyelesaikan transaksinya. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas yang bagian B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Yang nomor 1, mengapa penggunaan basis data relasional lebih baik daripada flat file? Jelaskan. Nah, tadi itu ada di halaman 13 dan 14. Nah, yang pertama itu yang flat file itu kan bisa data yang ada di flat file itu bisa disimpan secara berulang-ulang kali, kemudian dapat mengakibatkan pembengkakan ruang penyimpanan yang dibutuhkan. Nah, sedangkan sebentar. Dan flat file juga dan flat file setiap penambahan record buku akan menyebabkan penambahan ruang penyimpanan sebesar 96 byte untuk menyimpan nama, alamat, dan telepon terbit. Nah, sedangkan yang relasional ini, data penerbit hanya disimpan satu kali. Penambahan data buku tidak akan menambahkan kebutuhan ruang penyimpanan untuk data penerbit. Nah, yang redundansi data ini setelah dibandingkan relasional itu yang lebih baik. Nah, konsistensi data. Nah, perbandingan berikutnya dari sistem basis data flat file dan relasional adalah masalah konsistensi data. Nah, jika penerbit Erlangga memindahkan alamat kantornya dan kemudian mencantumkan alamat yang baru tersebut di buku yang baru, maka ketika buku yang baru tersebut diinput ke dalam basis data, maka alamat yang baru dari penerbit Erlangga juga akan dimasukkan pada kolom alamat. Akibatnya akan ada dua alamat penerbit Erlangga yang berbeda di dalam basis data. Karenanya, alamat baru tersebut akan menjadi tidak konsisten dengan alamat yang sudah ada sebelumnya. Nah, ketidakkonsistenan data dapat terjadi karena kesalahan pengetikan saat memasukkan data. Nah, terus kemudian sedang
Nah, berarti flat file dan relasional ini keduanya memiliki ketidakkonsistenan data. Nah, yang ketiga itu pemeliharaan data. Nah, ini kelemahan lain dari sistem basis data flat file adalah masalah pemeliharaan data, terutama saat mengedit data. Nah, contohnya pada tabel yang contohnya misalnya penerbit Erlangga memindahkan alamat dan mengubah nomor teleponnya, maka administrator basis data harus mengedit semua data alamat dan nomor telepon penerbit tersebut. Nah, jika dalam tabel terdapat 10.000 judul buku yang merupakan terbitan Erlangga, administrator harus melakukan pengeditan data pada 10.000 rekor data. Sebaliknya pada basis data relasional, data penerbit hanya disimpan sekali saja. Nah, data alamat dan nomor telepon penerbit dari nomor telepon dari penerbit Erlangga hanya perlu diubah sekali saja. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa basis data relasional memberikan kemudahan dalam pemeliharaan basis data dengan basis data flat file. Nah, jadi di sini disimpulkan bahwa basis data relasional lebih baik, walaupun konsistensi data keduanya punya masalah. Oke, jadi itu nomor 1. Sekarang yang nomor 2, jelaskan perbedaan antara level eksternal dan konseptual dalam arsitektur 3 level. Itu ada di halaman 17. Nah, jelaskan perbedaan antara level eksternal dan konseptual dalam arsitektur 3 level. Nah, perbedaan level eksternal itu digunakan untuk menggambarkan bagian basis data yang terkait dengan cara data ditampilkan kepada setiap pengguna. Sedangkan level konseptual itu digunakan untuk menggambarkan jenis data yang disimpan dalam basis data serta hubungan antara data tersebut. Nah, jadi itu merupakan perbedaannya. Nah, kemudian nomor 3, jelaskan kemampuan yang dimiliki oleh sebuah DBMS yang berhubungan dengan keamanan dan integritas data. Itu ada di halaman 29 dan 30. Kita buka halamannya dulu. Oke. Nah, di sini itu ada, ini merupakan keuntungan menggunakan DBMS ya. Nah, kan soalnya jelaskan kemampuan yang dimiliki oleh sebuah DBMS yang berhubungan dengan keamanan dan integritas data. Nah, jadi DBMS ini dilengkapi dengan kemampuan untuk menjaga dan menerapkan constraint data yang telah ditetapkan sebelumnya. Constraint yang diberlakukan memungkinkan integritas data tetap terjaga saat terjadi penambahan dan perubahan data dalam basis data. Kemudian, DBMS dilengkapi dengan sistem autentikasi yang memastikan data hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak. Nah, jadi itu merupakan
hubungannya ya. Nah, kemudian yang nomor 4, jelaskan beberapa penggunaan sistem basis data dalam organisasi dan cara sistem tersebut memberikan kemudahan kepada pelanggan organisasi. Nah, ini seperti yang tadi, yang di halaman 13, bukan 13, yang ada di halaman 3. Nah, ini itu ada di paragraf 4, paragraf terakhir. Nah, ini itu perlu di nah, perlu diingat bahwa sistem basis data digunakan dalam sebuah sistem informasi yang bertujuan memenuhi kebutuhan data dan informasi dari kegiatan strategis bisnis organisasi. Nah, contohnya ini di supermarket ada data harga barang yang digunakan oleh kasir ketika melayani pembelian oleh pelanggan. Nah, data penjualan tersebut kemudian diolah dan akan menjadi informasi bagi manajer seperti cabang mana yang paling menguntungkan, jenis barang yang paling banyak terjual, waktu penjualan saat mencapai titik tertinggi, dan sebagainya. Nah, jadi dengan informasi ini, manajer bisa mengambil keputusan strategis yang diperlukan. Nah, itu ya, teman-teman, jawabannya. Kemudian yang terakhir, nomor 5, itu ada di halaman 10. Apa yang dimaksud dengan istilah record, sel, kolom, dan baris? Jelaskan. Halaman 10. Hmm, Oke, jadi di tabel siswa ini, di tabel siswa ini ada tabel. Nah, yang nama ini adalah nama atau judulnya ini disebut kolom. Yang satu kota ini adalah kolom. Kemudian yang ini, yang sampai dari ujung ke ujung itu, dari kanan ke kiri, itu adalah baris. Nah, kemudian tadi ada sebentar. Jadi, ternyata salah guys. Ini baris itu benar dari kanan ke kiri. Kemudian kolom itu dari atas ke bawah. Ini kolom dari atas ke bawah. Kemudian sel. Sel ini misalnya sel ID. Ini ID atau ini nama. Nah, ini itu namanya sel, satu kotak, satu kotak. Satu kotak ini itu namanya sel. Kemudian rekaman. Rekaman ini record ya. Record atau rekaman itu adalah rekaman data. Nah, rekaman itu adalah rekaman data. Kayak satu baris ini itu satu satu baris ini satu record. Nah, record itu rekaman. Nah, rekaman tabel misalnya ada recordnya gitu.
Oke, jadi saya menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari soal latihan bab 1 sampai di sini. Terima kasih semuanya.